Halo kelas 8, jumpa kembali bersama Miss Febri dalam pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan memasuki bab baru ya nak, yaitu tentang sistem koordinat atau kita kenal sebagai koordinat kartesius. Oke ya, coba perhatikan ya, ada sebuah masalah seperti ini ya. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya yaitu Bu Badia, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Jadi Ibu Badia hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, akhirnya mereka berangkat dengan menggunakan sepeda menempuh jalan yang berbeda. Ya, jadi warna merah adalah rute perjalanan Bella dan warna biru adalah si Diva. Nah, jadi ya, ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Jadi apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Oke ya, jadi kita perhatikan. Nah, jadi di sini tadi ada dua orang ya nih. Ini si Bella warna merah ya karena ini si Diva warna biru. Nah, jadi mereka mau ke rumah Bu Badia. Nah, dengan rute yang berbeda, mereka ke rumah beliau ya kan. Ternyata yang lebih duluan sampai siapa tadi? Yang lebih duluan sampai adalah si Bella. Jadi pertanyaannya, kalau tadi kecepatan sepedanya sama, kenapa si Bella duluan sampai? Nah, berarti tentunya karena jarak yang ditempuh Bella adalah lebih sedikit ya kan pastinya daripada si Diva. Nah, jadi berarti titik acuannya di sini adalah Bu Badia tujuannya. Titik awalnya dari sini sekolah. Nah, jadi kira-kira di bab ini kita akan melihat bagaimana jarak suatu titik terhadap suatu titik di mana satu titik tertentu sebagai titik acuan. Oke ya. Nah, coba perhatikan. Kita akan belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, coba perhatikan. Jadi di sini ada suatu bidang koordinat kartesius ya. Jadi yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X dan yang tegak disebut sumbu vertikal atau sumbu Y. Oke ya, jadi di sini ada beberapa titik, ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Berarti ada 8 titik. Oke, berarti di sini coba kalau kita lihat titik A itu 2,6 koordinat titiknya. Berarti artinya dia di X adalah 2 dan di Y adalah 6. Oke, sedangkan si B 3,0 berarti X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Oke, sedangkan titik C koordinat titiknya min 2,3. Maka X, Y, X-nya min 2, Y-nya 3. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ketika kamu membuat bidang koordinat kartesius itu juga diperhatikan namanya skala ya nak. Jadi jarak antara 0 ke 1, ke 2, ke 3 itu harus sama. Ya, karena itu nanti menentukan besar jaraknya itu nanti jadi akan berbeda meskipun hanya jaraknya satu satuan. Jadi diusahakan supaya jarak antara satu titik ke titik lainnya jaraknya sama ya nak. Maka biasanya dia lebih mudah jika kita gambarkan dalam kertas berpetak-petak seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi kan kita sudah punya koordinat titiknya ya. Nah, berarti contohnya titik 2,6. Jarak ke sumbu X 6 satuan dan jarak ke sumbu Y 2 satuan. Loh, kok jadi terbalik ya, Miss? Ini 2,6, ini 62. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Coba perhatikan. Titik 2,6 ya kan, berarti di sini kan titiknya. Nah, ini sumbu X, jaraknya berapa? Oke ya, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 jaraknya ke sumbu X. Sedangkan ini sumbu Y, ini titiknya. Berarti 1, 2. Nah, jadi jarak titik A ke sumbu X berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jarak ke sumbu Y adalah 2 satuan. Bisa ya? Nah, berarti simpelnya bagaimana? Berarti dia terbalik nakku. Berarti kalau B titik koordinatnya 5,5. Kebetulan sama ya nilai X dan Y. Berarti jarak ke sumbu X dan sumbu Y sama-sama 5 satuan. Nah, tetapi kalau dia titik C koordinatnya min 4,3 berarti jarak ke sumbu X berapa? 3 satuan dan jarak ke sumbu Y berapa? 4 satuan. Nah, tapi di sini nilai negatifnya berarti itu menunjukkan arah ya. Kalau pada sumbu X itu ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Pada sumbu Y ke atas yang positif, ke bawah yang negatif. Nah, sehingga dan seterusnya untuk titik D dan E kita peroleh jarak ke sumbu X dan sumbu Y-nya sebagai berikut. Oke ya. Nah, kemudian dalam bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran ya nak. Jadi ini dia ya. Dia 4 kuadran dimulai dari sini ya. Ini kuadran 1,
kuadran 2, 3, dan 4. Jadi pada kuadran 1, coba kalau kamu perhatikan, kalau ke kanan kan sumbu X-nya positif, ke kiri sumbu X-nya negatif ya nak. Demikian juga untuk Y, ke atas sumbu Y-nya positif, ke bawah negatif. Jadi di kuadran 1, X dan Y bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga bagaimana? Sumbu X dan sumbu Y-nya sama-sama bernilai negatif, sedangkan di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, jadi kalau misalnya kasih contoh titik Q itu dia berada di kuadran 1. Kenapa? Karena koordinat titiknya itu 2,3, artinya X-nya 2, Y-nya 3 bernilai positif, maka dia berada di kuadran ke-1. Oke, jika untuk titiknya seperti ini, min 2,1, dia berada di kuadran kedua karena X-nya negatif, Y-nya positif. Oke, bisa ya. Nah, jadi coba sekarang kamu kerjakan latihan berikut ini ya, Nak. Jadi Miss berikan ada di sini bidang kartesius ya, dengan ada titik-titik sebanyak berapa nih? A, B, C, D, F, G, H, I 9 berarti ya. Nah, jadi pertama kamu sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Ya, berarti kalau tadi jarak terhadap sumbu X, kamu lihat koordinat titik Y-nya ya. Contohnya ini A, 4,3. Berarti cari lagi yang titik-titik koma 3 ya kan. Misalnya yang mana nih? Ini gitu ya kan. Kamu cari ya nak. Kemudian yang kedua, ini mempunyai jarak terhadap sumbu Y ya. Ini tadi sumbu X, yang kedua sumbu Y. Dan yang ketiga, terletak pada kuadran berapa titik-titik tersebut. Jadi misalnya kuadran 1 kamu sebutkan siapa-siapa aja, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke, bisa ya dikerjakan dengan rapi dan sistematis di buku latihan kamu. Okay, thank you for your attention. See you.